Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 alasan seorang anak senantiasa melawan orang tua. Simak video berikut ini dan semoga bermanfaat. Baik ayah dan bunda, apabila ayah dan bunda memiliki anak-anak yang senantiasa melawan, ada kalanya kita harus mencari penyebab apa yang menyebabkan seorang anak senantiasa melawan terhadap orang tua. Di sini saya akan jelaskan 5 penyebab anak senantiasa melawan terhadap orang tua. Yang pertama adalah sikap otoriter orang tua. Orang tua yang otoriter senantiasa memaksakan anak dalam segala hal. Biasanya anak malah semakin merasa tertekan, tidak nyaman, dan memungkinkan adanya ancaman. Pola asuh otoriter senantiasa bisa menyebabkan seseorang anak melawan orang tua, dikarenakan ia merasa tidak adanya kebebasan untuk berpendapat atau tidak adanya kebebasan untuk mengeksplorasikan apa yang dia inginkan. Sehingga melawan adalah sebuah tindakan agresif untuk bisa menentang apa yang menjadi tuntutan dari orang tua. Yang kedua, anak senantiasa tidak suka diatur dan juga diperintah oleh orang tua. Pada dasarnya, seorang anak paling tidak suka diatur oleh orang lain, khususnya oleh orang tuanya. Apalagi cara kita dalam meminta terhadap anak untuk melakukan sesuatu, biasanya dengan nada suara yang tidak nyaman, atau mungkin dengan situasi yang tidak tepat. Oleh karena itu, biasanya seorang anak senantiasa melawan terhadap orang tua apabila kita senantiasa memaksakan apa yang kita mau, atau kita memberikan perintah di waktu yang tidak tepat, atau dengan nada penyampaian yang tidak sesuai, dan juga dengan pola komunikasi yang tidak tepat. Karena pada dasarnya setiap anak menginginkan dirinya untuk mampu mengatur dirinya sendiri tanpa terlalu banyak diminta atau diatur oleh orang lain. Dan yang ketiga, anak bisa jadi melawan orang tua karena kita senantiasa sering membentak. Dengan nada yang sangat tinggi ketika berbicara dengan anak, atau dengan kondisinya kita sering membentak anak, membuat si anak merasa tidak nyaman. Akhirnya anak menyerap emosi dari orang tua, dan ia akan mengembalikan emosi tersebut terhadap orang tua dengan cara membentak atau dengan cara kekerasan lagi. Nada suara tinggi, bentakan, dan lain sebagainya. Yang keempat, anak merasa tidak disayangi dengan tulus. Ada kalanya seorang anak melawan orang tua karena dia merasa tangki cintanya sangat rendah. Adanya perasaan terabaikan, tidak dicintai, atau senantiasa tidak dihargai oleh orang tua menyebabkan agresivitas seorang anak menjadi lebih tinggi. Ia senantiasa bisa saja melawan orang tua atau melakukan perkataan-perkataan buruk atau membantah setiap apapun yang diperintahkan orang tua karena sebagai bentuk penolakan dari dalam dirinya terhadap orang tua. Dikarenakan adanya tangki cinta yang rendah menyebabkan seorang anak bisa saja melakukan tindakan-tindakan agresif tersebut. Dan yang kelima, alasan seorang anak sering melawan orang tua adalah adanya ketidakbebasan untuk menyampaikan apresiasi ataupun apa yang dirasakan oleh dirinya terhadap orang lain. Biasanya, pola asuh otoriter yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak layaknya seperti atasan dan juga bawahan. Dengan adanya perasaan tersebut dan juga dengan adanya ritme perilaku tersebut menjadikan seorang anak merasa tertekan, tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat apalagi didengar oleh orang tua. Sehingga anak kecenderungan mudah untuk melawan apabila tidak diberikan hal-hal yang nyaman dari orang tuanya. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak tidak senantiasa melawan? Yang pertama adalah ajarkan untuk bersikap terbuka. Orang tua senantiasa bisa menjadi teman juga untuk anak. Ajarkan untuk keterbukaan diri, bagaimana cara dia untuk menanggapi permasalahan, bercerita tentang masalah yang sedang ia alami, atau mengemukakan apapun yang menjadi pandangan dan pendapat dirinya. Dengarkan dengan baik apapun yang dirasakan oleh anak, terimalah dan ajarkan dengan cara yang lebih tepat. Hal ini bisa menjadikan kebahagiaan bagi anak karena adanya perasaan ditanggapi, dihargai, dan pengakuan yang baik dari orang tua. Sehingga anak merasakan kenyamanan dengan orang tua dan kemungkinan sedikit sekali anak untuk bisa melawan orang tua. Tips yang kedua adalah belajar mendekati anak secara emosional melalui hobi atau kegiatan-kegiatan positif yang disenangi oleh anak kita, atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama agar terjadinya kedekatan emosi antara orang tua dengan anak. Anak merasa didukung hobinya oleh orang tua memberikan apresiasi terbaik atas dukungan tersebut, sehingga adanya kedekatan tersebut menyebabkan tangki cinta anak sangat penuh.
Anak senantiasa mengikuti atau nurut terhadap orang tua. Tips yang ketiga adalah kurangi suasana protektif dan juga kurangi pola asuh otoriter di dalam rumah. Anak senantiasa merasa nyaman apabila bebas dari perbandingan, bebas dari nada suara yang terlalu tinggi, dan senantiasa diberikan apresiasi, kemudian bebas dari adanya penyudutan atau penyalahan serta komentar buruk terhadap dirinya. Oleh karena itu, berilah pujian yang sangat tepat terhadap anak kita, berikan apresiasi yang tepat, kemudian berikan pula kebebasan dia untuk memilih apapun kegiatan positif yang ingin ia lakukan. Termasuk kurangi bentakan, kurangi nada suara tinggi, dan kurangi komentar-komentar buruk yang memungkinkan bisa menjudutkan anak kita dan bisa membuat karakternya menjadi lebih buruk. Serta kurangi perbandingan terhadap hal apapun. Jikalau orang tua mau membandingkan, maka bandingkan saja dengan dirinya sendiri, sehingga anak tetap merasakan adanya dukungan dan juga apresiasi yang positif tanpa adanya komentar buruk dari orang lain. Secara tidak langsung, dengan adanya perbandingan terhadap orang lain dengan dirinya sendiri, menyebabkan adanya pembunuhan karakteristik terhadap anak. Anak merasa tidak dihargai, tidak dicintai, dan juga merasakan tidak adanya kasih sayang yang tulus dari orang tua. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.